Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi dalam obrolan K. Obrolan penuh makna. Saya dengan Terence Palar. Saya dengan Mahansa Sinulinga. Mas Aca, hari ini kita kedatangan siapa nih sebelah kita? Tamu kita yang cantik ya. Mbak Elvera Maki. Aduh. Gimana Mbak, hari ini luar biasa? Luar biasa, hari Jumat berkah. Insya Allah berkah juga buat Kompas. Amin Mbak. Oke. Mbak Vera ini praktisi komunikasi ya. Iya. Praktisi komunikasi dan juga belakangan ini sering menggemakan isu tentang sustainability ya kelihatannya. Nah mungkin buat sahabat Kompas yang belum mengenal Mbak Vera, mungkin bisa diceritakan Mbak sekarang kegiatannya apa? Aktivitasnya nih lagi ngapain aja sih Mbak sekarang ini? Oke, jadi aku sekarang punya PR konsultan dan dampak sosial, namanya VMCS, singkatan dari Vera Maki Communication and Social Impact Advisory Indonesia. Jadi ini merupakan konsultan PR untuk B2B maupun B2C yang ingin banyak mempromosikan atau ingin memanajemeni atau mengelola reputasi dari perusahaan. Kalau untuk B2C-nya itu kita masuk ke VMCS Academy, kita bikin training seperti public speaking, bagaimana cara membuat siaran pers, trik-trik untuk media relation supaya saling bisa berjangka panjang, berkesinambungan, dan juga membina hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan sebagainya. Dan untuk klien-klien kita saat ini itu banyak dari multinational company, dari pemerintah juga ada, dari institusi NGO juga salah satu dari klien kita, dan banyak juga yang ingin menyuarakan tentang keberlanjutan, itu di PR-nya sama VMCS juga. Itu satu yang punya pribadi. Yang kedua, dapat amanah sebagai presiden untuk International Association of Business Communicator atau IABC. Pusatnya dari Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ada di dunia ini 100 chapters dan ada 8.000 anggota dan 600 volunteer leaders seperti di Indonesia itu kita ada berdelapan untuk membuat dan mengembangkan komunitas public relation dan business communicators. Kemarin baru conference ya Mbak ya? Kemarin kita baru conference, mid-year conference karena bulan Juli, dan fokusnya tentang sustainability. Topiknya adalah Sustainability Today, Legacy for Tomorrow. Tapi Mbak Vera ini, saya menarik tadi apa namanya EABC ya, Business Communicators. Business Communicator. Terus depannya accredited ya. Oh, itu untuk akreditasinya. Kalau misalnya kita terakreditasi sebagai anggota. Nah itu berarti apakah ada kayak semacam apa sih namanya, apa ya maksudnya penilaian atau standar tertentu? Nah itu mungkin bisa diceritakan tuh. Iya, jadi IABC ini kan merupakan komunitas global yang kita ingin menyetarakan kompetensi dan profesionalisme dari seorang communicator. Nah caranya adalah dengan akreditasi tersebut, di mana fokusnya adalah kita ingin adanya standard of excellence. Bagaimana kita mempraktekkan ilmu-ilmu komunikasi dalam dunia bisnis, di mana prinsipnya adalah for good, in business and society. Jadi kita ingin mempiarkan segala sesuatunya tidak hanya untuk profitability dari bisnis, tapi juga good for society. Gitu. Menarik ya. Dan untuk bisa terakreditasi itu ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diusung, yang dites supaya kita juga punya standar yang sama. Yang pertama kaitannya dengan ethics, ya etika bisnis. Yang kedua konsistensi, bagaimana kita secara konsisten menyuarakan hal-hal yang baik dan juga tidak merugikan banyak masyarakat. Dan yang ketiga kaitannya dengan kontekstual. Jadi segala sesuatu yang kita obrolkan itu harus sesuai dengan konteksnya dan relevan. Yang keempat kaitannya dengan analytics, artinya bahwa kita harus mengusung yang namanya informasi yang sebenar-benarnya. Jadi yang seperti hoax, disinformation, misinformation itu sebenarnya musuh dari PR juga. Nah, yang terakhir itu kaitannya dengan strategi. Jadi bahwa berkomunikasi itu butuh strategi, nggak bisa asal-asalan. Jadi nggak gampang juga ya, komunikasi itu bukan cuma ngomong ya Mbak ya. Iya, harus dipikirin benar karena begitu sudah tersampaikan, mau ditarik lagi susah kan. Iya, apalagi dalam konteks apa namanya company gitu ya, perusahaan tuh emang harus benar-benar ini ya, matang lah gitu ya, yang disampaikan. Iya. Nah ini kalau bicara
Mbak Vera ini kan aktifnya di PR gitu ya. Nah, VR tuh kan sekarang nih dalam conference ini juga yang di tema besarnya itu kan sustainability ya. Betul. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita bicara konteks perusahaan tuh kan kemarin-kemarin tuh orang bicara soal CSR gitu ya. Terus belakangan muncul lagi sekarang tuh yang populer tuh ESG katanya gitu ya. Betul. Nah, terus ada lagi nih sustainability gitu. Ini apa sih bedanya nih? Terus gimana nih kok? Iya, jadi secara singkat sustainability itu yang memayungi semua kehidupan kita supaya hidup kita dan planet bumi ini bisa berjalan dengan seimbang. Jadi di dalam sustainability itu tugasnya adalah kita fulfilling the needs of current generation while not compromising atau tidak mengorbankan future generations. And at the same time kita balancing semuanya economic growth, environmental care, dan juga terkait dengan social and social in the society gitu ya. Jadi maksudnya well-being, social being. Nah, itu semuanya harus selaras. Nah, penyelarasan itu harus dilakukan oleh semua pihak dari level institusional negara sampai ke personal level supaya semuanya bisa berjalan dengan sesempurna mungkin yang kita inginkan. Nah, di bawahnya sustainability itu ada ESG. Di ESG itu implementasinya ada CSR yang dilakukan oleh corporate kan, CSR corporate social responsibility. Lalu ada DEI, diversity, equity, inclusion. Gitu. Lalu juga yaitu dua itu biasa yang paling banyak mendapatkan perhatian dunia saat ini. Nah, sebelumnya ada SDGs kan, Sustainable Development Goals. Nah, sebenarnya Sustainable Development Goals itu kemudian disempurnakan oleh UN dengan adanya sustainability ini karena sudah semakin mengkhawatirkan isu-isunya, ya kayak climate change, terus juga perubahan iklim tadi, lalu juga ada women kesetaraan gender yang dan diversity intolerance gitu ya. Intolerance juga semakin banyak dengan berkembangnya sosial media gitu ya. At the same time semakin orang bisa semakin menerima, tapi ada juga pihak-pihak yang semakin militan gitu. Nah, itu harus dibalance juga. Makanya banyak usaha-usaha dilakukan yang terkait dengan keberagaman, bahwa semua orang tuh berhak untuk menentukan hidupnya secara personal, jenis kelaminnya mau apa, ya kan. Tidak hanya sekarang ada perempuan laki-laki, tapi juga ada in between-nya dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa bertoleransi, mindset kita terbuka, bahwa perbedaan itu oke, asalkan tidak merugikan satu sama lain, bahwa berbeda itu oke, it's okay to be different gitu ya. Nah, semakin kesini itu semakin banyak digaungkan karena apabila tidak kan bisa terjadi social injustice, bisa terjadi chaos ya. Kita suka lihat di negara-negara maju, beberapa negara maju, bahwa perbedaan itu secara militan apabila tidak banyak diterima itu bisa merugikan atau bisa terjadi bullying. Bahkan dulu ada di Amerika kemarin-kemarin ini ada Black Lives Matter gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang secara keberlanjutan harus di-tackle dengan serius gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin konteksnya berbeda. Konteks keberagamannya kita yang mungkin secara laten gitu ya, terjadi perbedaan-perbedaan yang kalau tidak kita address gitu ya, kita tidak bicarakan gitu, itu menjadi bahaya laten kan. Nah, PR di sini dengan IBC kita memberikan ruang atau wadah to address the issue, to address the problems. Yuk diomongin sama-sama gitu. Berarti dari sudut pandang perusahaan, jadi komponen-komponen mendasar tuh lebih ke apa nih Mbak untuk melakukan sustainability tadi Mbak? Iya, kalau di Indonesia karena kita tuh negara kepulauan ya, dan banyak hutan, lingkungan kita juga sangat kaya. Jadi memang fokusnya di Indonesia saat ini lebih ke I-nya ya, environment ya gitu. Kita bicara sustainability, bicara mengenai kelestarian lingkungan. Itu memang penting dan krusial, tapi that's not the only one. Ada sosial sama governance-nya loh, tata kelolanya, bagaimana pemerintah, birokrasi, seperti apa, transparansinya bagaimana anak muda ini melihat bagaimana pemerintah dijalankan, ya kan, hal-hal yang meresahkan mereka apabila tidak diadres dalam level G-nya itu governance-nya.
nanti bisa bikin mereka menjadi apatis, ya kan? Regulasi-regulasi nanti juga tidak dapat buy-in dari generasi muda, itu kan juga bahaya. Nanti akhirnya tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari Gen Z, ya milenial gitu, sehingga governance ini juga dan sosialnya juga harus disampaikan dan digaungkan. Jadi PR-nya banyak sebenarnya. Dan yang menariknya itu mungkin kita membahas sustainability dari secara general ya Mbak. Iya. Dan sekarang sepertinya sudah banyak brand yang juga realize terkait mengenai brand sustainability. Oh iya, ya. brand sustainability. Gimana Mbak kalau melihat perkembangan atau fenomena yang terjadi di Indonesia Mbak? Oke, brand sustainability ini bisa ada dua arti yang berbeda ya. Brand yang ingin berjangka panjang, yang artinya dia ingin menjadi strong brand, yang through generations dia akan banyak diminati. Atau brand sustainability adalah brand yang mengusung keberlanjutan. Jadi dia mengkomunikasikan atau bisnis prosesnya itu menerapkan azas-azas keberlanjutan. Proses bisnisnya itu memakai semua komponen-komponen atau raw materials yang eco-friendly gitu ya. Jadi ada dua nih yang Mbak Terence tanyakan yang mana? Sepertinya lebih ke apa ya? Strong brand strong ini. brandnya. Oh, jadi brand building buat and brand long term. Iya, iya. Kalau yang itu banyak ya yang dilakukan. Yang pertama adalah drive. Kalau kita lihat anak muda tuh they want to know why, ya kan? So what's the motivation? Apa sih motivasi kita baca Kompas gitu misalnya? They want to know why. Dan sudah ditulis di situ bahwa amanat hati nurani rakyat, ya kan? So orang udah tahu why-nya gitu. Kompas itu ada, berita-berita yang ada di dalam itu adalah amanat hati nurani rakyat. So when they believe in that, dia senang, dia akan menjadi pembaca setianya Kompas gitu. Itu satu. Jadi harus why-nya, drive-nya harus jelas untuk sustainability. Kayak misalnya ini kita boleh bicara contoh-contoh brand nggak ya? Boleh. Nggak apa-apa. Buat ngelmu nih. Buat ngelmu. Ya kalau kita lihat brand-brand yang sudah lebih dari 100 tahun ada di dunia gitu kan ya. Kenapa sih kita masih minum ya misalnya soda gitu kan? Soda tertentu gitu. Atau kenapa sih kita pakai sepatu tertentu yang lambangnya itu gitu kan? Ya karena dia ya dengan slogan let's do it-nya gitu kan, atau yang dia ingin membuat semua orang misalnya sehat, misi-misinya itu sangat relevan through generation gitu. Jadi drive atau motivationnya itu jelas dan relevan. Jadi misalnya VMCS gitu ya, perusahaan yang baru aku build sangat muda, masih 3 tahun. Itu kita benar-benar mikirin dari missionnya sama why-nya. Why VMCS is here gitu. Karena kita pingin komunikasi-komunikasi yang berlangsung antar stakeholder itu dapat membuat suatu konsensus yang baik, dapat mencetuskan perdamaian, dapat menyelesaikan masalah, dapat meningkatkan kolaborasi, sehingga komunikasi itu penting dan we are there for them to achieve that objective gitu. Nah kalau yang seperti itu terus digaungkan dan diberi pengertian kepada target audiens kita, itu akan menambah longevity atau sustainability of the brand. Nah itu banyak dilakukan oleh perusahaan yang udah 500 Fortune companies gitu kan, dan Kompas juga salah satunya, kan ada Kompas Muda ya kan. Tahun ini kita 58 tahun Mbak. Tuh kan 58 tahun, wow, dari tahun 1965 kan, ya dari eyang-eyangku gitu kan sampai aku baca. Nah mungkin anakku bukan baca Kompasnya tapi Kompas in a different form, ya kan. Mungkin nanti yang dia tonton adalah yang YouTube-nya ini gitu. Untuk yang umurnya sekarang 8 tahun, 9 tahun, atau yang umurnya sekarang 16 tahun, anakku yang kedua, ya anakku yang pertama umurnya 20 tahun gitu, dia udah YouTube gitu. Dia nggak nonton TV. Dan dia juga ke Netflix gitu misalnya. Jadi lebih ke digital. Gitu. Eranya udah berubah. Ya. Sehingga kalau untuk Kompas sustainability-nya ya lewat multi platform ini kan. Gitu. Meraihnya ketemu sama Mbak Terence mungkin nggak akan ketemu kalau nggak ada dunia digital. So in a way it's a very good opportunity gitu kan untuk reach out dan connectivity engagement tadi. IBC tadi, balik lagi ke IBC, itu kita salah satu pilarnya adalah engagement gitu. Nah engagementnya lewat mana? Lewat ya, kalau bapakku tentu dengan Kompas ini, setiap aku ke rumah papa terasnya tuh masih ada Kompas gitu. Tapi begitu anak-anakku dia udah lewat digital.
Ini menarik Mbak. Berarti kan ya tadi Mbak sudah singgung sendiri ya. Maksudnya kalau dari generasi terdahulu kalau kita bicara media ya bentuknya kurang lebih itulah cetak kalau nggak elektronik gitu ya. Nah sekarang ini kan ketika kita bicara media itu, waduh yang kebayang tuh banyak banget gitu ya. Ya dan bukan cuma medianya yang banyak tapi perilaku generasinya juga berbeda barangkali Mbak ya kan sekarang tuh millennials, Gen Z ya yang mendominasi. Nah ini dari sudut PR nih ketika ada isu sustainability seperti ini, nah dengan situasi media yang seperti ini dan juga dengan audiens yang seperti ini, gimana nih bisa relevan ya Mas? Bisa relevan. Iya menyampaikan pesan-pesan sustainability ini gitu. Iya, yang kedua tadi kan yang pertama tadi motivation ya atau ada drive-nya, why-nya itu terjawab ya oleh generasi sekarang. Yang kedua itu adaptability-nya. Jadi bagaimana kita tuh bisa beradaptasi dengan gaya hidup mereka, apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar. Jadi kita tuh berusaha untuk relevan dengan sensesnya mereka gitu kan. Present ya Mbak Risa? Presence-nya, lalu gaya hidupnya yang mereka suka apa, lalu apa yang mereka admire gitu ya, apa yang menjadi keresahannya mereka. Berarti kan artinya we have to listen more gitu kan. Jadi kita harus benar-benar berempati terhadap mereka, ingin tahu apa yang jadi keresahannya mereka, lalu juga ya itu tadi, itu ada yang namanya approach-nya dengan design thinking kan gitu. Jadi kita gali sebenarnya apa di bawah gunung itu ya, di bawahnya itu kan iceberg, itu di bawahnya kan insight-nya. Ya itu yang kita berusaha untuk gali, dapetin dari anak-anak muda sekarang. Once kita dapat itu, kita adaptasi dengan perilaku mereka, itu akan match gitu. Iya. Nah kalau tadi itu kan kurang lebih ini kan bicara tadi yang brand yang sustain tadi ya, longevity-nya ya. Nah sebenarnya kan hal lain lagi itu ini mungkin yang tadi dimaksud Mbak Vera juga ya. Apakah isu sustainability ini hanya menyangkut katakan company-company yang ya kalau kita bicara katakanlah tambang atau apa gitu ya, yang oh ini emang ini banget nih soal masalah lingkungan kan ini harus memperhatikan ini. Bagaimana dengan company-company lain? Apakah ini relevan juga isu seperti ini? Iya, jadi sustainability itu relevan terhadap semua sektor industri. Mulai dari industri ya tadi ya energi ya, energi mining, tapi juga ke industri kreatif. Fashion contohnya. Fashion kan dianggap yang paling rentan terhadap sustainability. Ya kan karena polusinya, limbahnya, lalu juga dengan perputaran international trade-nya mereka, apalagi dengan international brand gitu ya, di mana banyak sekali logistik involvement di situ. Nah, sehingga sekarang banyak anak-anak muda yang akhirnya punya fashion yang sustainable fashion kan sekarang trennya gitu. Itu dalam segi kreatif ya. Food juga ya kan, food waste dalam hal kuliner itu juga merupakan satu tantangan sendiri dalam keberlanjutan. Kita lihat food waste itu tidak proporsional dengan adanya kelaparan di berbagai negara, wilayah negara yang lain gitu ya. We talk about Haiti misalnya, atau di Afrika, bahkan di Indonesia. Kenapa masih ada yang kelaparan? At the same time food waste tuh banyak banget. Jadi how to balance that, itu isu keberlanjutan. Nah, bagaimana teman-teman di kuliner juga akhirnya anak muda juga udah mulai banyak bikin inovasi dengan apps misalnya. Jadi kalau misalnya setelah jam 6 sore kemudian ada makanan yang masih sisa di toko atau di hotel, horeca ya, hotel, restoran, kafe, dan gimana supaya itu dikonsumsi gitu dengan lebih optimalkan kebermanfaatan. Apakah kita mau kasih ke anak yatim atau ke yayasan, atau kita mau support ke yang berbeda-beda gitu dengan cara misalnya harganya 50% off atau buy two get one free dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk menghindari food waste. Karena itu polusi besar ya. Yang bikin Bantar Gebang menggunung itu juga sebagian besar kan itu makanan. Sampah makanan. Nah, jadi itu lintas sektor sih. Logistik company juga, mining juga, tapi as simple as fashion juga gitu kan, F&B, makanya sekarang banyak penggunaan
sedotan plastik udah nggak ada, terus udah gitu nggak menyediakan lagi plastik, tapi kita harus bawa penggunaan single plastik itu kan juga udah mulai ditiadakan, udah masuk juga ke regulasi Pemprov gitu ya, di Bali juga udah nggak boleh. Ya itu usaha-usaha keberlanjutan sih Mas. Jadi nggak cuman sektor kayak mining kayak gitu ya. Iya. Ya ini sebenarnya aplikasi atau ininya tuh banyak ya, menyentuh semua industri sektor ya. Mas. Iya, dan anak muda itu juga dituntut untuk mulai berpikir tentang energy transition kan, dan itu juga menjadi salah satu target dari pemerintah. Nah, talking about sustainability, sebenarnya dalam dunia ekonomi investor itu juga sudah mulai melihat faktor-faktor atau implementasi keberlanjutan tidak hanya dari big companies, tapi juga yang mau IPO. Dan itu kemarin kita juga undang dari Bursa Efek Indonesia ya, IDX, untuk bicara juga mengenai ESG rating untuk public listed company. Gitu. Jadi dilihat juga pergerakannya, dan itu menentukan investor apakah dia akan invest di perusahaan itu atau tidak. Nah, kalau untuk anak-anak muda yang cari funding di startup, mereka juga pasti akan tanya bagaimana melakukan proses keberlanjutannya. Walaupun perusahaannya kecil, tapi awareness terhadap ESG itu udah harus ada dan harus diimplementasikan. Kemarin ada juga yang kita akan memberikan awards gitu ya untuk micro bisnis, dan ternyata micro bisnis ini dari 20 staff yang ada, yang dia pekerjakan, 5-nya itu disabilitas. Gitu. Dan itu ada salah satu seorang ibu yang bikin art and craft mainan anak-anak di Jogja. Nah, itu kita lihat sebagai itu usaha keberlanjutan. Mungkin nggak terkait langsung dengan environment, tapi dari sisi keberagaman gitu, dari sisi diversity-nya gitu, bahwa dia juga meng-hire, walaupun masih perusahaan kecil, dia meng-hire dengan sabarnya 50%-nya adalah disabilitas gitu. Puas banget ya jadinya. Kita udah bahas mengenai media, food, fashion gitu ya. Tapi saya tertarik ini Mbak, beberapa waktu lalu kan hadir ya di IABC ya. Salah satu narasumbernya juga dengan dari IKN ya Mbak. Oh iya benar. Ini konteksnya country branding gimana nih Mbak? Iya, jadi sebenarnya kita kalau bicara mengenai Ibu Kota Nusantara ya, ini kan we talk about sustainability this is one of the biggest project of the nation ya, kalau saya boleh bilang. Memindahkan ibu kota, dan dengan harapan ya, kita punya harapan kota ini menjadi sustainable forest city kan, seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang Susantono ya, Ketua Otorita IKN. Nah, kemarin beliau juga hadir sebagai keynote speaker-nya, memaparkan tentang konsep keberlanjutan di IKN ini yang berada di Kalimantan. Nah, ini apabila terjadi, benar-benar terjadi, ya ini merupakan suatu benchmark yang sangat bagus, nggak hanya untuk di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Jadi kita juga berharap, dan ini memberikan harapan terhadap Gen Z bahwa mereka akan hidup lebih baik lagi ya, dari segi misalnya dari segi polusinya gitu kan. Di Jakarta kan kita tahu tingkat polusinya udah merah. Kalau kita pindah ke IKN, di mana komposisi antara kehijauannya dan juga kotanya itu sangat bagus gitu ya, kalau nggak salah tingkat udara ya, O2-nya ya kalau nggak salah itu sekitar 40% dibandingkan dengan di Jakarta yang sekarang 150 lebih gitu ya. Ya berarti kan we are creating much better future for the next generation. That's sustainability juga gitu kan tadi. Jadi kemarin itu kita waktu IABC Mid-Year Conference, kita juga banyak undang Gen Z supaya mereka bisa tahu that's gonna be your future gitu. Karena kan IKN ini setahu saya prosesnya ya, menurut Pak Bambang waktu menjelaskan itu 20-25 tahun ke depan baru benar-benar jadi gitu kan. Artinya proses ini kan harus melibatkan generasi muda gitu. Jadi mereka nggak hanya menyaksikan, not only witness, but they also berperan di situ. Nah, ini yang kita coba untuk ajak mereka melalui IABC dan melalui kontribusi dari PR. Gitu. Jadi kita ikut menyuarakan, kita bilangnya itu kita pemantik dan sebagai katalisator. Gitu. Selanjutnya ya terserah mereka, tapi kita dorong-dorong aja gitu. Ini relate. Tadi saya kan jalan dari gedung sebelah ke Mas ke sini. Mbak Vera tuh cerita waktu pengalaman pribadi tinggal di suatu tempat, bekerja di suatu tempat, dan di sana
masih kita sebutnya tanah merah ya Mbak. Iya, tanah merah. Tapi how to communicate the internal communication Iya. itu bisa sharing dong Mbak. Oh, oke. Jadi dulu saya pernah kerja di suatu perusahaan yang sangat besar, yang waktu itu punya rencana untuk pindah ke suatu lokasi yang di luar Jakarta. Dan itu mendapatkan banyak sekali reaksi, terutama dari anak mudanya. Kita udah enak-enak kerja in the center of Jakarta gitu ya, Sudirman, gaul banget Tamrin. gitu ya. Kok tiba-tiba harus pindah ke sana yang kita nggak tahu itu apa gitu kan? Bentuknya masih hutan, tanah merah, katanya jin buang anak dan sebagainya. Nah, waktu itu kebetulan aku tuh jadi internal communication manajernya, dan kok Yan Dilalah udah pindah ke sana gitu. Udah dari 3 tahun yang lalu, sebelum itu dicanangkan udah tinggal di sana. Nah, diminta untuk memberikan keyakinan kepada generasi muda yang ada di perusahaan itu untuk bahwa ini bakalan keren loh pindah ke sana gitu. Jadi pertama ada resistance, tapi dengan persuasi, dengan ilmu-ilmu komunikasi dan ke-PR-an, akhirnya mereka mau nih berkonsensus gitu kan. Ya udah deh, kita lihat deh kayak apa sih, seperti apa sih konsepnya, dan eventually sekarang ya udah keren banget di sana gitu. Harganya udah tinggi banget. Kalau dulu masih bingung, deg-degan nih jadi apa enggak ya gitu. Soalnya masih tanah merah. So IKN itu juga kalau menurut aku sih ini sekarang masih istilahnya jualan konsep ya, jualan mimpi gitu. Ya kita harus believe in that process gitu. Jangan ragu gitu ya, apalagi udah ada undang-undangnya. Jadi ya let's move gitu. Kalau mau benar-benar ada transisi dan perubahan besar dalam hidup anak cucu kita nanti gitu kan, ya itulah akan menjadi percontohan yang bagus gitu sih. Oke. Banyak Gimana, nih, Mbak? makin banyak showcase-nya tuh makin pengen tahu segala hal gitu ya. Sebagai praktisi PR dan juga banyak mengedukasi audiens di luar sana ya Mbak. Dalam obrolan ini kita juga pengen Mbak Vera punya message apa nih buat para pemegang brand dalam membentuk sustainability brand ini Mbak? Iya, jadi yang pertama, sustainability itu bukan milik PR atau marketing, but it's a whole company. Termasuk dari manajemennya, dari leadersnya itu harus committed, karena proses sustainability itu akan efektif dan berdampak baik apabila dari hulu ke hilir, sama produknya juga harus eco-friendly, harus juga mengusung azas-azas sosial yang bagus gitu, misalnya tidak mempekerjakan anak, terus tidak ada misalnya bullying, atau tidak ada misalnya sesuatu yang sifatnya apa ya, kayak kalau apa sih kalau itu kejahatan, eksploitasi dan sebagainya gitu ya. Jadi dalam banyak sisi korporasi itu semuanya tuh menjunjung azas sustainability tersebut, termasuk bayaran ya kan, salary. Salary kita tahu bahwa ada salary gap antara laki-laki dan perempuan di dunia ya secara keseluruhan. Whether we like it or not, ada gap gitu ya. Mas Aca misalnya lebih bagus gitu numbernya dibandingin saya gitu kan. Nah, itu yang berusaha untuk di close, dipersempit gapnya. Jadi dunia korporasi lagi berusaha untuk menyetarakan, walaupun belum seluruhnya, tapi usaha ke arah situ ada gitu. Karena masih adanya mindset bahwa ya kan laki-laki kepala keluarga. Itu nggak hanya di Indonesia loh, tapi negara maju juga loh. Jadi mindset itu masih ada. Padahal sekarang banyak juga perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga. Misalnya single parents juga. Atau ada konsensus antara suami istri bahwa suami bilang saya yang di rumah aja, kayak negara-negara seperti di Finland, Sweden, itu kan ada ya pilihan itu. Ibu aja yang kerja, kita yang ngurusin anak. Dan konsensus itu ada, sehingga regulasi di korporasi dan undang-undang ketenagakerjaan juga harus mendukung itu. Nah, itu juga salah satu yang diusahakan juga dalam keberlanjutan gitu, yang jarang disentuh juga. Nah, ini juga hal yang teman-teman brand juga harus lebih kritis gitu ya, untuk melihat company-nya tuh secara keseluruhan. Jangan cuma campaign di sosial medianya aja, tapi look pulse, nadi, jeroan di dalam perusahaan ya. Gitu, in depth dilihat satu-satu dan kasih masukan gitu ke manajemen. Yang ini kalau dilihat dari sustainability, kok board of directors-nya semuanya laki-laki ya gitu. Misalnya boleh nggak dikasih 2 atau 3 dari 8
direksi perempuan gitu. Suara perempuan karena penting, karena banyak regulasi-regulasi dalam perusahaan yang menyangkut perempuan loh, maternity leave, paternity leave. Terus kalau misalnya lagi datang bulan, ya itu kan sesuatu yang sebenarnya serius loh. Kita sakitnya kayak apa ya tiap bulan gitu kan, dan itu bisa mengganggu kinerja, produktivitas. Tapi jangan kemudian itu dijadikan KPI bahwa kamu performance-nya turun loh karena kamu kemarin 3 hari masuk terus ke klinik gitu. Loh ini kan udah takdirnya kita sebagai perempuan gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gitu kalau di board of directors, di direksi itu tidak ada perempuan, nggak ada yang mewakili keresahan dan problem-problem kewanitaan, ya gimana kita bisa optimize gitu kan performance dari perusahaan. Dan itu juga berlaku di DPR. Kemarin juga ada narasumber kita dari DPR. Sekarang kan belum memenuhi minimum dari kriteria perempuan, komposisi perempuan dibanding laki-laki ya di Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal banyak isu-isu yang terkait dengan perempuan kan, KDRT, lalu juga imigran dan sebagainya gitu. Iya, menarik Mbak. Mbak mungkin sebelum ini kita minum dulu barangkali. Iya. Biar di ini ya, karena kelihatannya udah ini nih, udah apa namanya? Lelah Mbak Veranya. Iya. Enggak, justru lagi panas nih. Panas iya, Ayo, justru itu. kita ngobrol lagi yuk. Jadi sebenarnya ini tuh menjadi tanggung jawab seluruh stakeholdernya ya Mbak ya. Yeah. Jadi nggak bisa menuntut juga ya even itu untuk pemerintah saja, tapi seluruh pelakunya kan, termasuk para brand itu sendiri kan ya Mbak. Betul. Jadi brand harus memilah prioritasnya juga. Jadi mana sih yang paling the crucial sama the pressing what is the most pressing issue in each of the company, kan beda-beda ya. Ada yang misalnya heavily on gender, misalnya di pabrik gitu ya. Tapi kalau perusahaannya misalnya di kuliner, mungkin lebih ke arah food waste atau shifting pekerjaan. Ini when we talk about human-nya ya, manusianya gitu, human rights ya. Kalau misalnya tentang environment-nya ya tadi food waste gitu. Food waste ini mau dibuang kemana, mau disalurkan kemana, kita bisa collab nggak sama perusahaan-perusahaan yang dia punya waste segregation yang bagus gitu. Atau bisa di upcycle gitu. Jadi sebenarnya ada barang-barang food waste ini yang sebenarnya bisa dipakai lagi. Misalnya bikin sabun, ya kan kulit pisang kan ternyata bisa dibikin sabun, bisa dibikin shampoo, ya kan, kulit jeruk dan sebagainya gitu. Nah, apa mau dibikin diversifikasi usaha ke arah yang seperti itu. Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang Gen Z ini loh sekarang nih mereka yang pegang peranannya gitu. Kita cuma bisa kasih pemantiknya aja, katalisator gitu ya Mas Aca. Trigger ya Mas ya, Mbak ya. Iya, Mbak Terence. Jadi tapi pelakunya tuh harus dari mereka. Saya punya satu pertanyaan lagi nih Mbak, yang apa namanya? Ya ini kan isu yang serius, isu yang penting, dan ini dampaknya ke depan gitu ya, panjang gitu. Dan ini menyangkut generasi mendatang, ya inilah ya, yang sekarang generasi yang tumbuh sekarang ini ya. Nah sementara ini mereka punya kebiasaan bermedia yang berbeda gitu ya. Nah ada ini nggak sih, ada praktek tertentu gimana sih cara mengkomunikasikan persoalan serius ini, persoalan penting ini kepada mereka gitu. Dan apalagi kita tahu sekarang lanskap media juga udah berbeda ya, mungkin apa ya, mungkin apakah menggunakan influencer kah atau mungkin ada aktivitas lain gitu. Iya, jadi memang harus pakai riset terlebih dahulu karena kan kita lihat mereka itu tidak stereotip satu sama gitu ya, tapi pasti ada karakter-karakter yang kita harus pelajari dan kemudian kita grouping lagi supaya semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Salah satu teknologi yang bisa dipakai itu adalah dengan AI, artificial intelligence, ya kan. Kita lihat dari handphonenya mereka, their life is here, each of them, gitu kan. Punya aku sama punya Mbak Terence sama punya Mas Aca isinya pasti beda. Kalau kita Google keyword search pasti beda karena kita punya preference masing-masing. Jadi sekarang yang dilakukan adalah lewat algoritmanya mereka, gitu. Dan itu pemain-pemain di balik ini seperti kayak data mining is very important, big data analysis sama hasilnya nanti itu juga sangat penting untuk membantu mengarahkan mereka. Nggak cuma berdasarkan apa yang mereka suka, tapi apa yang kita pingin mereka suka, gitu kan? Yang kita pingin mereka concern. Kan kita kadang-kadang suka ngelihat ya, ini kenapa sih ada misalnya kok yang keluar Kompas terus sih ya aku gitu. Kenapa yang keluar Kompas terus? Terus Kompas ngebahas sustainability terus lagi. In many ways gitu ya. Kita buka A, keluarnya Kompas sustainability, kita buka B. Itu kan algoritma yang bermain sama artificial intelligence. Ya udah. Jadi anak-anak itu harus di-entice dengan teknologi. Nggak bisa lagi
dengan hal-hal yang misalnya kita kasih tahu, kamu baca loh koran Kompas. It doesn't work that way, tapi harus dari journey-nya mereka sendiri, dari experience-nya mereka dengan mobile phone-nya, gitu. Oke, berarti PR sekarang harus secanggih itu ya? Iya. Artificial intelligence juga ya harus betul, ya? Betul. Jadi kemarin di conference kita, annual conference di bulan Desember, kita bahas juga tentang the role of technology seperti virtual reality, lalu juga AI, terus metaverse gitu ya, in the future terhadap cara kita menyampaikan pesan-pesan penting kita. Gitu. Apakah itu pesan tentang sustainability atau misalnya pesan tentang ya banyak hal lah ya. Digital Topiknya PR bisa ya, Mbak? macam-macam. Iya, digital PR. Tapi yang penting platformnya itu kita harus ikutin cara mainnya gitu supaya nyampe ke mereka. Oke. Makin banyak makin seru. Aduh, jadi pengen banyak nanya. Gimana nih Mas Aca? Sepertinya sepertinya waktu kita sudah habis ya. Ya, oke, terima kasih banyak nih Mbak Vera ya sudah berbagi insight ya, sudah mau ngobrol bersama kita di sini, dan saya percaya juga ya ini dari perbincangan kita ini pasti banyak makna yang bisa dipetik ya buat para sahabat Kompas yang menonton. Ya, sekali lagi kita appreciate ya Mbak Sama-sama, Vera. thank you Mas Aca, Mbak Terence. Sukses selalu buat Kompas. Aku setia sama Kompas. Amin. Terima kasih Mbak. Amin. Oke, para sahabat Kompas, sampai di sini obrolan K pada kali ini dengan saya Mahansa Sinulinga. Saya dengan Terence Malar dan Mbak kita Mbak Vera Maki. Sampai bertemu pada obrolan K selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.